Langsung dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami. Pertama ada saya Vincent Simsoleng Sorongan dengan tim 131. Terus aku Sofan Fadila dengan NIM 123 22049. Saya Iqbal Alwi Furois, NIM 123220034. Saya Rizky Grajati dengan NIM 123230054. Oke, jadi perkenalan dulu. Di aplikasi kami ini ringkasnya adalah sistem administrasi berbasis web menggunakan Flash terintegrasi dengan Auth0 untuk autentikasi serta dideploy melalui Railway. Sistem mendukung pengelolaan data CRUD, create, update, delete, login aman, dan akses role based. Dan untuk latar belakangnya, aplikasi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem administrasi modern yang aman, mudah digunakan, dan mudah dikelola. Pengolahan autentifikasinya tidak lagi ditangani secara manual, melainkan diserahkan kepada Auth0 sebagai identity provider agar login lebih aman untuk memastikan aplikasi dapat berjalan secara stabil tanpa konfigurasi server yang rumit. Deployment dilakukan melalui Railway yang menyediakan hosting otomatis serta integrasi environment variables yang fleksibel. Untuk toolsnya ada untuk di backend-nya ada Flex, SQLite, Auth0, Outlib. Untuk deployment-nya ada Docker Compose, Unicorn, dan security-nya ada Proxifix sama Session Management. Oke, lalu untuk aksesnya level role-nya pertama ada user. Jadi dia melihat katalog buku, lalu meminjam buku, mengembalikan buku, memberi rating, terus melaporkan buku yang hilang. Lalu ada manager atau pengelola, itu semua fitur user, CRUD buku, tambah edit hapus, mengolah stok buku. Lalu yang terakhir admin, semua fitur manager, manajemen user, ubah role, hapus user, dan akses penuh ke sistem. Oke, selanjutnya saya. Lalu kita ke akses aplikasi ini. Jadi pengguna menggunakan landing page, menekan tombol login, nanti diarahkan ke lalu melakukan autentikasi menggunakan email dan password, lalu kembali ke aplikasi melalui endpoint callback dan masuk ke dashboard sesuai role. Nah, misal sebagai user itu nanti mengakses dashboard, melihat katalog buku, memilih dan meminjam buku, misal dengan durasi otomatis 2 minggu, membaca buku, memberikan rating 1-5, serta mengembalikan atau melaporkan buku yang hilang. Lalu untuk sebagai manajer itu nanti mengelola data buku melalui dashboard, termasuk menambah, mengedit, menghapus buku, mengunggah cover, serta memonitor stok dan status pinjaman. Nah, sebagai admin nanti mengelola seluruh aspek sistem, termasuk manajemen pengguna, control role, konfigurasi aplikasi, serta menggunakan pemantauan aktivitas dan kebijakan keamanan. Oke. Nah, Demo nggak? ya, demonya siapa? Oke, ya udah tak demo ya. Oke. Masuk nggak? Udah masuk. Masuk. Masuk, oke. Oke. Oke, di sini kita udah masuk di halaman portal utama dari website kami, yang itu manajemen perpustakaan. Terus di sini kita bisa login. Nah, di sini awal-awal kita bisa, sebelum login misal permisalan, kalaupun kita nggak punya akun, kita bisa sync up dulu. Misal random aja. Gmail. Oh no.
Oke, kita di sini sudah masuk sebagai user. Di dashboard utama dari user ini ada katalog buku. Jadi di sini kita bisa pinjam buku, terus setelah dipinjam, nah kemudian ada pelaporan apabila buku yang bisa dikembalikan, ataupun lapor buku hilang juga bisa. Misal kita lapor buku hilang, nah, buku dikembalikan. Nah, tadi stoknya berkurang di 7 terus balik lagi ke 8. Kemudian misal kalau buku hilang, nah dikenakan denda dan ya berkurang di sini. Terus di sini kita ganti ke dashboard admin. Di sini sudah disiapkan akunnya. Nah, di sini sebagai admin kita bisa mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan, bisa menambahkan dan menghapus. Nah, di sini juga bisa mengelola siapa aja yang bisa jadi admin, user, ataupun manajer. Kemudian juga kalaupun misal kita pengen nambah buku, kita juga bisa nambahin. Misal judulnya sosis so nice. Penulis Ridwan 2010. Nah, di sini juga bisa mengupload gambar atau cover, cuman kita skip aja. Nah, di sini bisa dilihat kalaupun bisa tambah buku yang bisa dikelola, kemudian juga bisa dihapus ataupun bisa diedit. Kalaupun dihapus ya hilang, sudah begitu saja. Kalaupun di sini ada kelola user, di sini kita bisa jadiin seorang orang lain tuh bisa jadi user ataupun admin. Misal siapa akun saya yang pertama, saya jadi manajer. Pengguna sudah berhasil menjadi manajer. Terus misal ini jadi manajer deh. Oke, di sini kita sudah menjadi manajer, jadi bisa nge-manage apa saja buku-buku yang ada di perpustakaan. Berbeda halnya dengan admin yang bisa mengelola user dan buku-buku yang di perpustakaan, dan manajer ini cuman sebatas bisa mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi mungkin sedikit tadi kan kita sudah demo aplikasinya, mungkin kita demo di belakang aplikasinya itu sebenarnya apa sih. Jadi mungkin saya akan demoin yang penting-penting aja. Contohnya ini file.env, jadi out domainnya ini, lalu out callback URL-nya, ini URL ke app kami, dari ini untuk callback-nya, ini untuk di file env, untuk di konfigurasi di aplikasinya sendiri ada di sini. Di sini juga. Nah, lalu untuk Docker Compose-nya seperti ini, lalu Docker file-nya seperti ini. Lalu di sini karena aplikasi ini kami deploy, jadi sebentar, kami deploy-nya di way. Oke, sebentar saya sudah login dulu ya. Oh sudah. Oke. Jadi ada di bagian dashboard. Nah, di sini. Nah, jadi kami deploy-nya di sini di railway. Ini setupnya pertama yang kami setting adalah di sini di bagian ini, untuk out domainnya client ID. Jadi di raw editor ini kami masukin ini, kami input ini sama kayak di file env-nya ya.
Nah, lalu mungkin di bagian lain ini kami membuat domainnya, kami buat custom domain. Nah, lalu kalau semuanya sudah, misalnya saya edit ya. Jadi misalnya sudah lengkap semua, nanti di sini saya klik update variables. Tapi karena ini kan nggak ada yang diupdate ya, jadi kalau misalnya ada yang diedit nanti update variables, terus nanti tinggal diklik deploy, nah, nanti langsung deploy dari di aplikasinya gitu. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Oke, jadi kurang lebih begitu presentasi dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Siapkan, terima kasih.